kepada Ibu Kepala Sekolah tadi yang sudah membuka acara ini, Ibu. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apa. Allahumma amin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Selanjutnya dari saya, sebelumnya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 hari Senin 2023 di TK Muslimat NU 06 Purworejo. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Muslimat Purworejo, yang saya hormati kepala beserta guru yang telah saya undang hadir dalam kegiatan hari ini, dan tak lupa juga guru dari TK Muslimat Purworejo. Salawat serta salam selalu kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Langsung saja nih Ibu. Ya. Budaya positif dalam rangka diseminasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rohyati, TGB Angkatan 9 Kabupaten Kebumen, dengan fasilitator Ibu Sri Hidayah SPD MPD dan pengajar praktek Nur Khotimah SPD. Sebelumnya biar ini enjoy ya Bu, kita semangat ya Bu. Ini ada pantun, baru belajar ya Ibu. Ya. Buah jambu, buah tomat, mangga dan anggur dibuat salad. Bapak Ibu yang terhormat, mari luangkan waktu juga tekad. Satu lagi, beli buahnya di pasar Legi. Saat pulang bawa satu keranjang. Belajar budaya positif lagi. Semoga senang untuk anak tersayang. Terima kasih. Iya ibu-ibu. Di sini sebelumnya mohon maaf tentang budaya positif ya Ibu. Tentunya sebagai guru TK sudah tidak asing lagi ya Bu. Budaya positif. Di dalam budaya positif itu gini. Setiap hari kita bertemu dengan anak-anak. Di situ ada karakter anak-anak yang unik. Disitulah setiap hari dari kurikulum yang dulu sampai kurikulum yang baru pasti kita menemui karakter masing-masing, dan disitulah pastilah ada nilai-nilai positif yang ada. Nah, kita sudah tidak asing lagi ya Bu tentang budaya positif, tentang apalagi yang positif-positif tentunya ya Bu. Nah, di sini saya tidak akan menggurui ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan sudah pandai-pandai semua. Di sini kita belajar bersama ya Ibu, sharing bersama. Dan mohon nanti kalau misalkan ada yang kekeliruan sedikit, mohon disampaikan. Ya? Setuju Ibu? Setuju. Oke. Di sini sebelum kita masuk budaya positif, yang saya pelajari sebagai calon guru penggerak, di sini kita sudah belajar modul 1. Nah, di modul 1 itu ada 1.1 sampai 1.4. Nah, di 1.4 itu mengenal budaya positif Ibu. Nah, di sini akan saya sampaikan sebelumnya yaitu tentang 1.1. Modul 1.1 itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang akan saya sampaikan adalah tujuan pendidikan. Sepertinya sudah sering baca ya Ibu-ibu? Iya.
Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun. Menuntun bagaimana Ibu? Ada yang tahu? Menuntun, iya dituntun. Mengarahkan, terima kasih. Lanjutnya Ibu? Mengajak, iya betul sekali. Mengajak, menuntun, mengarahkan, begitu ya Bu? Segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya Ibu, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dasarnya itu karakternya kita tidak bisa Ibu. Jadi hanya menuntun. Dan di sini kita ingat juga bahwa menurut KHD juga bayi lahir itu bagaikan kertas yang sudah ada tulisannya, ada coretannya, namun belum jelas. Nah, sebagai tugas guru inilah kita untuk memperjelas. Tapi yang mana yang diperjelas? Yaitu yang positif-positif Ibu. Yang tidak positif kita hapus atau kita hilangkan. Begitu ya Ibu, agar nanti yang bagus-bagus itu muncul. Ya. Kalau dulu kan kertas putih ya. Kalau sekarang pemikiran KHD sudah ada coretannya namun belum jelas. Lanjut ya. Oke, kita akan belajar konsep utama modul disiplin positif. Ini yang akan kita pelajari ya Ibu. 1. Perubahan paradigma stimulus respons. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi posisi kontrol. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin positif itu teori kontrol Ibu, atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Tidak asing Ibu. Apalagi yang PAUD ini ya. Makna disiplin itu apa sih? Belajar kontrol diri Ibu dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nanti di sini kita akan belajar ada teori motivasi, kenapa kok ini kok berperilaku manusianya. Lah, teori motivasinya itu apa? Terus nanti ada posisi kontrol seorang guru Ibu, ada 5 posisi kontrol. Dah. Juga kenapa anak-anak itu kok bersikap seperti ini, bersikap seperti itu. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru kita harus tahu dasar-dasarnya Ibu agar kita nanti menanganinya dengan baik. Di situ nanti ada segitiga restitusi juga nggih. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon. Yang tadi pertama ya Ibu. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka. Juga mandiri dan bertanggung jawab dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak asing juga lagi ya Bu, walaupun ini hal baru berdiferensiasi, namun sudah beberapa kali kita sampaikan ya. Baik di media cetak, media ketika kita pertemuan tugas atau yang lainnya ya Bu. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Ibu ada yang tahu? Berdiferensiasi yaitu yang berpihak pada anak. Jadi pembelajaran berpihak kepada anak. Jadi apa sih karakternya anak? Guru itu harus tahu dalam rangka untuk apa Ibu? Untuk rencana pembelajaran kita. Biasanya di awal kesiapan anak itu seperti apa sih ya dalam pembelajaran? Ya, kesiapannya itu adalah termasuk ciri-ciri pembelajaran berdiferensi. Jadi kesiapannya kita siapkan. Misal, di awal tahun kita pakai diagnosa ya Ibu. Ya, pakai diagnosa. Setelah itu adalah pakai asesmen ya. Pakai asesmen diagnosa buat nanti keberlanjutan kita merencanakan pembelajaran yang akan datang. Dengan demikian harapannya adalah apa Ibu? Tujuan pembelajaran tercapai.
Nggih, napa mboten? Iya. Jadi kita sering refleksi, terus asesmen itu dijadikan sebagai patokan untuk nanti rencana kegiatan ke depan. Nah, selain itu, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini kita mau bermain ya, Bu. Permainan cobalah buka. Nanti semua mempraktekkan ya, Ibu. Iya. Coba semuanya Ibu tangannya mengepal. Maaf kalau yang lagi sehar monggo. Ya. Yang satunya nggak apa-apa. Kanan boleh, kiri boleh. Ini. Ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ya. Satu kursi ya, Ibu. Bisa dilaksanakan masing-masing. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Siapa yang mau jadi A? Yang kanan apa yang kiri? Kanan, oke. Yang kanan semuanya jadi A ya. Tugas Anda yang A sebagai A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, Ibu. Ya. Coba bayangkan yang A, bahwa di tangan Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat penting dalam hidup Anda. Anda perlu menjaga benda sekuat tenaga karena apa, Bu? Begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang A ya. Nah, yang B bagaimana? Anda, yang kiri tadi ya, adalah B. Tugas B mencoba membuka kepalan tangan A. Dengan segala cara, merayu, membujuk, malah memarahi, bahkan menghardik, menawari uang agar A mau membuka kepalan tangan. Diskusikan, coba Ibu. Sekarang coba yang kanan, semuanya mengepal. Sama yang iya, silahkan. Yang satunya merayu itu, ya, nanti kalau silahkan. Buka, nanti tak asik ya. Silahkan. Saya ambil dibuka nantinya ke jendela. Iya, coba silakan merayu itu. Nanti saya tanyakan alasan mengapa membuka, mengapa atau kenapa kok harus dikepal terus. Saya itu kasih apa alasannya kenapa, ya? Saya kasih alasannya kenapa. Silakan. Ini tidak, ini. Oh iya. Terima kasih. Cukup. Oke. Ternyata semuanya tetap mengepal. Coba Bu, mohon maaf. Boleh ya Bu? Boleh ya Bu? Alasannya kenapa begitu? Bu Wisi, silakan. Alasannya karena di genggam tanganku ada isi hatiku. Oke, satu lagi nih Bu. Ini Ibu ketua khusus. Ibu Hamimah. Ibu Pani ini yang apa? Yang hafal ya? Oh iya betul. Iya. Yang kanan ya, silakan. Karena ini sangat penting buat saya, Bu Rahasi. Rahasia. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tidak ada benar, tidak ada salah. Ya? Ya. Ini permainan cobalah buka. Nanti kita akan masuk ke berikutnya yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Itu kan Bu, kebiasaan-kebiasaan dari kita dulu waktu awal mengajar. Tetap itu aja ya Bu, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini ada foto-foto kami baik di waktu awal pembelajaran maupun yang baru-baru ini ya. Kalau yang ini kemarin waktu awal nih, anak-anak dari awal pasti kita sudah membuat yang namanya budaya positif. Ini ada meletakkan tas, ya. Ini anak-anak dipelajari. Terus ini cuci tangan, antri gitu. Terus kemudian yang ini pembelajaran pembiasaan sholat Ibu. Ya. Terus selanjutnya ini adalah sih fotonya sedang ini pulang, tapi baik berangkat maupun pulang kita pasti berjabat tangan, salam, senyum, sapa, ya. Ini. Jadi budaya positif itu selalu kita lakukan. Yang mungkin ini yang baru ya Ibu. Disiplin positif dalam merdeka belajar.
sekarang kurikulumnya Merdeka Belajar Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri Ibu. Kaitannya tadi dengan genggaman Ibu. Jadi yang memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yakni nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nanti kita belajar ya Bu, ada lagunya kan? Ya, nanti kita nyanyi bareng ya Bu. Lanjut. Pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi, mari kita tumbuhkan dialog bersama peserta didik kita untuk menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran diri. Berdialog Bu. Ya, diajak, anaknya diajak berbicara, dialog. Penerapan disiplin positif harus menjadi gerakan bersama, tambah nyoman. Nah, kita ini dulu ya Ibu, profil pelajar Pancasila. Ya, oke. Sebelumnya kita nyanyi dulu, bisa Ibu? Pasti bisa. Yuk kita bareng-bareng Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih, bagus sekali. Betul. Sudah dihafalkan untuk anak-anak tentunya ya Ibu di TK. Iya, kita ini wajib ya, lagu wajib ya Ibu. Iya, ini lagu wajib. Nah, di sini otomatis kita sudah ya Bu, dan juga sudah tahu ya Bu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu apa saja ya? Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, juga akhlak kepada bernegara. Jelas ya Bu? Mandiri. Yang mandiri ini pemahaman diri dan situasi regulasi diri, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penawaran, merefleksi. Selanjutnya adalah kreatif Ibu. Kreatif itu adalah menghasilkan gagasan yang orisinil Bu, nggak nyontoh, nggak jiplak gitu ya. Jadi orisinil, kreatif. Anak-anak diajak untuk kreatif. Jadi ibu gurunya ya selalu inovasi baru Ibu. Jadi selalu ada gagasan baru dari gurunya juga, sehingga anak-anak belajar dengan gagasan-gagasan yang baru juga ya Ibu. Berkolaborasi, tentunya sudah tahu ya Bu. Berkebinekaan global. Nah, di sini apa sih kebinekaan global? Mengenal dan menghargai budaya Ibu. Budaya Indonesia itu banyak sekali Ibu, beragam budaya. Bahasanya juga beragam. Nah, terkait dengan kita bagaimana Ibu? Nah, untuk di sini, apalagi anak-anak TK adalah menghormati keberagaman. Nah, keberagaman keunikan anak-anak ini harus saling menghormati. Di sini anak-anak diajari untuk saling menghormati, baik bahasa, baik apalagi sopan santun yang berbeda. Kita sebagai guru juga begitu ya Ibu, dengan teman sejawat harus saling menghormati perbedaan. Seperti itu ya Ibu. Lanjut. Nah, ini kita sampai kebutuhan dasar manusia Ibu. Kita ternyata punya kebutuhan itu ada 5. 1. Bertahan hidup. Contohnya apa Ibu? Makan. Kemudian kapan ya Bu? Nah, ini untuk bertahan hidup. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, punya kasih sayang, kita juga menyayangi untuk anak-anak, keluarga, ada keluarga, dan rasa diterima Ibu. Ketika kita tidak rasanya aku nggak diterima ya di sini ya, pasti ada sesuatu yang nanti harus dikompromikan.
Terus 3 adalah penguasaan, 4 kesenangan, dan 5 kebebasan. Nah, ini hubungannya dengan anak-anak kita ya Ibu. Ini nanti hubungannya ke restitusi Ibu. Iya, masih. Nah, bertahan hidup Ibu. Kadang-kadang anak-anak ini karakternya unik kan ya Bu? Bermacam-macam tingkah, pola. Kita lihat dan kita bagaimana ya? Ketika ada suatu masalah, contoh misalkan ini Bu, anak sudah bawa jajan ya Bu, ketika makan bersama. Oh, tiba-tiba ada anak minta sama temannya, padahal sudah bawa jajan Ibu. Di sini ada 2 atau 3 kemungkinan Ibu. Kita jangan langsung, ini. Tidak boleh seperti itu Ibu. Atas dasar kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, 1, kemungkinan anak ini memang lapar Ibu, bertahan hidup kan. Nah, dia jadi minta, karena lapar. Iya kan Bu? Oke. Terus yang kedua, mungkin dia itu ingin merasa diterima Bu. Aku kok dicuekin, coba sama si A itu aku kepengen ngemek-ngemek jajannya. Dia lagi itu ambil jajan gitu kan. Kepengen dia kenalan, ibaratnya begitu Ibu. Ada 2 kemungkinan, dan atas 1 lagi kemungkinan hanya karena kesenangan Ibu. Jamil-jamilkan sana mau supaya seneng tok itu usil betul begitu. Terus penguasaan Ibu. Nah, di sini anak-anak TK itu masih egosentris ya Ibu. Egonya masih sangat tebal. Apalagi ketika anak 1. Nah, kebanyakan dari TK itu kadang-kadang ada baru punya anak 1 belum punya saudara. Nah, ketika bertemu di TK ini dengan teman yang lain dianggap ya seperti di keluarganya, aku kudu menang. Nah, disinilah penguasaan. Terus kesenangan, tadi sudah, kebebasan. Ini nggak suka diatur-atur Ibu, kebebasan. Oke, untuk keterangan selanjutnya, lanjut ini. Sebelumnya kita masuk motivasi perilaku manusia Ibu. Tadi kebutuhannya sudah. Loh, kenapa ini kok tadi berbuat seperti ini ya? Nah, ini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang dari luar Ibu, ekstrinsik, perilaku manusia. 1, menghindari hukuman. 2, karena adanya hadiah atau penghargaan. Nah, ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik dari luar Ibu, yaitu hukuman. Kalau engkau orang dihukum, saya ya udah biasa maning, biasa lagi gitu kan. Nah, contohnya begini Ibu. Kita pakai helmnya Ibu karena menghindari disemprit polisi. Prit gitu ya. Nanti ada hukumannya apa? Ini napa mboten? Tapi ketika menghindari hukuman memakai helmnya itu karena ingin keselamatan. Nah, di sini adalah motivasi intrinsik Ibu. Akan terus berlanjut dan panjang. Sedangkan untuk yang menghindari hukuman tadi pendek Bu. Nanti ketika tidak ada polisi pas. Ini napa mboten? Nah, lanjutnya adalah karena hadiah atau penghargaan. Nah, saya kepengen seperti ini. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh karena aku nanti diberi hadiah oleh Ibu. Seperti itu Ibu. Nah, suatu saat anak ini kok nggak mendapat hadiah Ibu. Bagaimana? Kecewa nggak Bu? Kecewa anak-anak ketika udah dijanjini hadiah. Apalagi begini Bu, ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kok tidak jadi ranking 1 Ibu. Ada temannya yang lebih pintar. Akhirnya dia nggak jadi dapat hadiah dari sekolahan, juga nggak dapat hadiah dari ibunya. Sakit hati nggak Ibu? Nah, ini ternyata sebuah hadiah itu tidak efektif Ibu, dan ini malah melukai Bu, bisa melukai orang. Dan ini adalah motivasi ekstrinsik. Sekarang kita lihat motivasi intrinsiknya Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik jangka panjang Ibu. Ini akan terus. Nah, mereka inginkan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ingin mempersembahkan. Misalkan aku pintar, ingin mempersembahkan kebanggaanku untuk seorang ibu. Wah, inilah. Dan menghargai diri sendiri Bu. Saya akan berbuat seperti ini biar aku dihargai diriku, juga akhirnya nanti dihargai orang lain.
Jadi ini nilai dari kita sendiri dan ini jangkanya jangka panjang. Ini yang diharapkan. Nah, sekarang kita masuk posisi kontrol guru. Ada menghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, yang terakhir manajer. Nah, di sini kita lihat. Oke. Yang satu tadi menghukum ya Bu, penghukum ya Bu. Nah, ciri-ciri penghukum ini begini Bu. Tangan menunjuk-nunjuk, mata melotot-lotot. Oke? Terus suaranya, po. Gitu penghukum. Oke? Oke. Menyindir, pelan suaranya, nyakitin orang. Itu penghukum Ibu. Nah, gurunya berkata bagaimana sih? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mungkin kalau dipraktekkan betul, wah lebih keras lagi ya Ibu. Kita dikontrol gimana Ibu? Sebagai guru kita berada di kontrol mana ini? Yang tahu kita sendiri ya Ibu. Iya betul sekali. Terus ini hasilnya bagaimana kalau penghukum Ibu? Anak-anak menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Sakit hati Ibu. Nah, bagaimana dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Bagaimana kata muridnya? Biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Begitu Bu. Dan bagaimana dampaknya kepada murid? Akan mengulangi kesalahannya Ibu. Selanjutnya membuat rasa bersalah Ibu. Biasanya berceramah, ngobrolnya panjang. Seharusnya kamu ini, Ibu kecewa deh. Kamu ini begini, ya. Misal di sini, kamu seharusnya, kamu ini sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakan ini. Bagaimana? Hasilnya tetap seperti itu. Aku kecewa dengan kamu, misalkan begitu. Nah, bagaimana perasaan seorang anak atau seorang murid? Nah, di sini akan menyembunyikan perasaannya, terus menyangkal. Dalam hatinya dia menyangkal Bu, dan akhirnya dia bisa berbohong. Hampir sama ya dengan menghukum ya. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas, tidak masuk dalam dunia berkualitas. Terus bagaimana muridnya ketika gurunya atau orang tuanya itu berkata yang selalu menyalahkan, ya gurunya biasanya atau muridnya atau itu akan selalu meminta maaf ya Bu. Ya maaf, anaknya juga di rumah. Dan bagaimana anak ini akan merasa rendah diri. Aku nggak berguna selalu disalahkan terus. Akhirnya dia minder Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teman Ibu. Nah, teman itu bagaimana Ibu? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ayolah lakukan demi Ibu. Santai Bu, mengajak-ngajak gitu ya, kayak teman Bu. Iya, seperti teman saja. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Aku pernah bantu. Tuh. Ini kalau gurunya dikontrol ini, muridnya ketergantungan Ibu. Kalau tidak ada gurunya, misalkan gurunya saya sebagai teman terus dalam kontrol anak. Nah, ketika saya itu kok lagi pergi Ibu, wah, ini ketergantungan. Wah, nggak bisa anaknya itu karakternya masih akhirnya kembali ke yang dulu lagi. Ini tidak efektif. Nah, murid bagaimana? Meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Malah di dalamnya Ibu, karena dia seorang teman. Tapi bagaimana? Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu ketika dia tidak lagi menemui gurunya yang sebagai teman. Nah, bagaimana dampaknya kepada murid? Lemah Ibu, tidak mandiri dan ketergantungan. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur Ibu. Contoh perkataannya,
Apa peraturannya? Ayo, hari ini kamu kok nggak pakai sepatu hitam? Begitu ya. Terus selanjutnya, akhirnya bagaimana hasilnya? Akan menyesuaikan diri bila diawasi, Bu. Bila tidak diawasi bagaimana? Sekarapnya sendiri. Yeah. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yeah. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya capek ini, Bu? Yeah. Anak-anak capek. Nah, bagaimana dampaknya? Dampaknya adalah memiliki beratkan pada sanksi, ya, ini berat pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, maaf. Selanjutnya adalah manajer, Ibu. Di sini harapannya adalah kita sebagai guru di baik jenjang fase fondasi maupun A, B, C, D, itu harapannya semua adalah kita berada di kontrol manajer, Ibu. Bagaimana untuk kontrol manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Ibu. Ya, contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Anak diajak untuk berpikir. Guru hanya bertanya. Seperti itu, Ibu. Dan ini hasilnya adalah menguatkan pribadi anak tersebut. Bagaimana dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya bagaimana? Mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri, Ibu? Kita lanjut untuk manajer, Ibu. Posisi manajer. Apa sih posisi manajer? Bagaimana? Tadi sudah sedikit, Ibu. Ini lanjut. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, di sini segitiga restitusi ini makanya dinamakan segitiga restitusi. Kita belajarnya menggunakan segitiga ini, Bu. Yang ke-1 adalah menstabilkan identitas. Nanti kita belajar. Ini. Terus kemudian adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk itu kita butuh keyakinan kelas, Ibu. Kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Sepertinya sudah membuat, Ibu, di sekolah masing-masing. Cuma nanti kendalanya kita karena di TK, kita banyak yang anak-anak belum bisa membaca, Ibu. Jadi kita harus membacakannya, ya, Ibu? Iya, gambar bisa juga. Oke, nanti ada pengalaman-pengalaman, monggo silahkan di-share. Nah, ini saya, Ibu, pengalaman saya. Terus lanjut.
monggo untuk biar tidak ngantuk atau semangat ya, Ibu. Ini tentang tadi keyakinan kelas ya, Ibu. Biasanya TK itu kalau saya itu kebanyakan pakai lagu-lagu ya, Ibu, biar anak-anak itu cepat mengerti. Kemarin juga saya baru buat untuk keyakinan yang murid budiman, saya pakai lagu juga, nanti biasanya ada dengan hadis-hadis, Ibu. Monggo kita nyanyi bareng yang murid budiman, Ibu, bisa nggak? Sama yang 1, 2, 3 nggak? Ya, sekarang yang murid budiman dulu, Ibu. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, 1, 2 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Ada lagu lainnya, Ibu? Yang boleh Bu? Ini teman. Oh iya, yang itu ya, Ibu. Ya, ya. Ya, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada guru, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Iya, terima kasih masukannya. Oke, cukup Ibu, kita lanjut. Nah, di sini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Banyak permasalahan ya, Ibu, karena saking uniknya anak-anak, beragam permasalahan anak-anak. Ada yang harus kita restitusi, ada yang tidak perlu, hanya sebatas untuk kita berucap saja. Anak-anak sudah bisa menyelesaikannya bermacam ragam, Ibu. Di sini adalah segitiga restitusi, Ibu. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini memang kalau di TK agak kurang ini ya, Bu, sekali itu untuk tingkatan SD pun agak kurang ya, kalau yang 1, 2, 3 ya. SMP ini gitu. Kalau untuk TK masih perlu terus belajar lagi. Karena memang untuk permasalahan di sini budaya positif itu tidak semudah teori ya, Bu, tidak semudah membalikan tangan. Kita butuh terus dan terus berusaha semaksimal mungkin. Itu pun kadang-kadang kita butuh waktu beberapa belum bisa. Ada 1 bulan anak sudah bisa, ada yang beberapa bulan masih begitu, lanjut lagi bermasalah lagi, seperti itu, Bu. Nah, makanya itu pun kalau kita berusaha maksimal pun susah ya, Bu. Kita belum bisa, apalagi ketika diam tidak berusaha. Nah, di sini contoh tahapan restitusi, Bu. Ini contoh ya, Bu. 1, untuk menstabilkan identitas. Ini gurunya berkata seperti ini, Bu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kiranya ngedem-demi, Bu. Biasanya anak-anak kalau ada masalah itu terus lagi emosi ya, Bu. Nah, ini yang bertanya itu ngedem-demi dulu, Bu, biar ini reda dulu, Ibu. Selanjutnya adalah kedua, validasi tindakan yang salah.
Nah, di sini gurunya biasanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, anaknya itu nanti akan menjawab sendiri alasannya apa, Ibu. Pastilah karena ditanya alasan, otomatis di dalam dirinya akan keluar, Ibu. Kayak curhat itu ya, Bu. Nah, setelah itu baru setelah anak-anak itu ini lalu menanyakan keyakinan kelas. Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi ya Ibu, kita lalu menanyakan keyakinan kelas ketika ada permasalahan itu Ibu. Setelah tadi itu ya, kamu pasti punya alasan. Terus anaknya itu bercerita ini panjang lebar Ibu. Nah, terus gurunya bertanya lagi, apa keyakinan kelas kita coba? Ingat nggak? Atau keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar ketika melanggar? Nah, ini tahapannya restitusi Bu. Kita tentu ini hal baru jadinya belajar dan belajar. Kadang-kadang saya juga masih belajar, masih tahap ini tidak dilakukan langsung tahap yang selanjutnya begitu Ibu. Iya, perlu ini apa namanya ya, terus-terus belajar. Nanti ketika itu lama-lama tidak. Nah, ini kan satu Ibu, ada contohnya. Coba kemarin itu ada ketika main plastisin ada yang guru lihat sendiri, ada yang kayak marah begitu, terus ada yang mukul ya. Kenapa kok ada yang mukul, kenapa kira-kira? Nah, guru lihat karena lagi bermain plastisin kok diganggu, terus ada yang nggak terima, jadi dia marah. Iya sih, boleh marah ya? Boleh nggak marah? Wajar nggak marah? Marah itu wajar karena diganggu ya. Nah, aku tahu yang ganggu siapa banget anak laki. Oh gitu. Berarti Jaka dan Jaki maaf itu ganggunya karena apa, Man? Ganggunya karena mengantuin takdir. Oh, kalian yang mengantuin apa ini? Oh gitu. Oh begitu. Mukul. Tadi kan mukul gitu ya? Aku cuma lihat itu di apakah? Bayi kan mainan plastisin. Iya, iya. Aku lihat ada iya, ada yang mukul. Katanya tadi nggak terima. Mukul. Kalau mukul biasanya yang dipukul sakit nggak? Jadi kalau yang betul harusnya bagaimana? Tidak marah. Harusnya tidak marah-marah. Harusnya tidak marah. Nah, ini ada hadisnya. La tadha wala tahyana. Janganlah kamu marah bagimu dosa. Coba keyakinan kelasnya berarti bagaimana tidak boleh. Nah, di sini kasus satu tadi kegiatannya bermain plastisin. Bu guru ini melihat sendiri ya Ibu, jadi tidak langsung menanyakan ke yang teman yang lainnya ya Ibu. Jadi langsung tahu, jadi langsung permasalahannya disampaikan. Dan ini ada dua versi saya ini. Yang pertama adalah kita diskusi bersama menyelesaikan masalah, dan yang selanjutnya ini adalah ini. Coba kita lihat. Sama. Kalau urutannya sudah ya. Jelas soalnya? Ya. Iya. Tadi kenapa katanya teman kamu mengambil gandum punya siapa tadi? Punya siapa? Punya? Iya, kenapa?
Ibu, ini Bu Guru tidak tahu Ibu. Jadi ketika Bu Guru tidak tahu, tidak langsung menyelesaikan ya Ibu. Jadi harus penyelidikan dahulu Ibu. Penyelidikan ini ketika belum selesai ya jangan diselesaikan dulu Ibu. Nah kebetulan ini langsung bisa Ibu karena ada anak seperti ini. Jadi di sini istirahat ya, waktu setelah istirahat dan Ananda Airin yang kehilangan bando itu mencari Bu. Nah kan udah banyak temannya masuk. Nah karena udah banyak temannya yang masuk, mencari-cari, gurunya ikut mencari juga kan. Ternyata tidak ketemu juga Bu, katanya juga di kelas. Nah tiba-tiba kok banyak teman-teman, tidak hanya 1, 2. Itu disimpan sama si Safa, seperti itu. Nah Safa mana bandonya, Bu Guru kan begitu. Ternyata sama Safa langsung diambil. Dan Bu Gurunya tahu persis, ternyata itu bando itu memang di atas karena anaknya memang besar dan tinggi Bu. Nah, itu Bu Guru tahu tidak disimpan Ibu, jadi kelihatan. Langsung sama Safa itu diambil. Nah, setelah itu Safa ditanya oleh Bu Guru, oleh saya. Nah, ternyata jawabannya begini, tadi kurang keras memang ya Ibu. Iya, ditanya itu jawabnya adalah karena tidak tahu punya siapa, lalu disimpan di situ Ibu. Dan itu tidak masih kelihatan, tidak tersimpan seperti itu. Nah, di sini kan kalau misalkan kita langsung menyalahkan Safa, hatinya Safa sebagai anak itu akan sakit Ibu, dan ini akan membekas karena kita berada pada TK yaitu fondasi dan golden age Ibu, masa keemasan. Di situ akan melepak terus, tidak akan hilang Ibu. Nah ketika tidak hilang itu, sakitnya itu akan menjadi suatu kendala dan tidak bisa dihilangkan Ibu. Terus ini permasalahannya bagaimana? Yang salah siapa Ibu? Nah ini pertanyaan besar buat kita. Jadi hati-hati ketika menangani masalah sekecil apapun. Ketika kita tidak tahu, seenaknya saja, kadang-kadang gurunya gini ya. Padahal bagi anak itu sangat menyakitkan. Dan ini akan membekas terus sampai dia besar, sehingga dia akan ingat terus, aku dulu gini. Karena memang di golden age Ibu. Coba kalau saat besar sekarang, wah udah kebal Ibu. Udah kebal, udah cepet hilang. Beda ya Ibu. Jadi ketika menangani permasalahan hati-hati. Makanya di sini kita sebagai guru TK itu ada apa namanya ya Bu? Ketika kita mengajari sebuah hal yang benar, hadis-hadis, hafalan-hafalan, kita itu banyak tabungan amal ya Bu. Iya. Dan ketika itu diamalkan oleh anak-anak, kita akan mendapatkan pahalanya bagiannya ya Bu. Nah, kebalikannya, ketika kita ini kok menjadi salah di hati anak-anak dan akan membekas terus, akan menjadi apa? Nah, akan menjadi sebuah hal yang tidak baik untuk pribadi seorang guru. Seperti itu ya Ibu. Saya juga masih belajar ini Ibu. Saya juga kadang-kadang masih harus belajar dan belajar ketika menemui berbagai permasalahan di sini. Karena keunikan anak-anak beragam, apa karakter anak-anak. Nah, untuk selanjutnya harus selesai nih. Nah, oke. Selesai Bu. Untuk sesi selanjutnya, apa ada yang perlu untuk ditambahi atau sudah? Kalau sudah berarti tinggal pertanyaan. Tapi kalau misalkan saya belum bisa menjawab, saya simpan dulu ya Ibu untuk besok-besoknya. Tapi kalau misalkan nanti bisa saya jawab, atau mungkin ada temannya yang bisa jawab guys, karena kita sharing hari ini ya Ibu, belajar bersama ya Ibu. Iya. Monggo, ada yang bisa disampaikan atau menambahi atau biar apa namanya ya? Punya saya ini apa definisi saya konten saya itu menjadi lebih sempurna, berarti melakukan penyempurnaan seperti itu Ibu, menambahi. Monggo, silakan. Ya. Kayaknya maju Ibu. Ingat salah. Biar itu untuk ini ya Ibu. Mic-nya salah. Ya udah. Enggak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Ni Istiharo dari TKM Andro 10. Ini sekedar apa ya? Ya saya juga sedang belajar. Mungkin juga kita sharing, bertanya sama teman-teman yang menyaksikan mungkin ya. Dari yang video terakhir tadi, kalau tidak salah saya melihat pas lagi kayak interogasi anak apa ya, itu ada ibu guru. Nah itu ya. Itu ada kata-kata dari kalimat dari Bu Guru. Nanti Bu Guru bertanya, kamu jawab ya. Nah, itu mungkin menurut teman-teman yang lain itu bagaimana? Kalau menurut saya itu sepertinya kayaknya tidak boleh ya. Nah, kurang ya gitulah. Tahapannya kurang validasinya ya. Maksudnya kurang apa ya? Kurang berkenan lah. Maksudnya itu kayak malah interogasi sekali kayak gitu. Iya, maksudnya kurang apa ya? Kurang natural, kurang memberikan kebebasan kepada anak. Ya, mungkin itu sudut pandang saya, mungkin ada yang berbeda. Terus sama yang video yang pertama, yang budaya positif apa yang kesepakatan keyakinan kelas. Yang pertama itu saya tanya dulu ya. Budaya positif sama kesepakatan kelas itu sama atau beda, Bu? Bertanya dulu. Iya. Menurut saya, ya nggak menurut saya lah. Saya dapat ilmu pernah itu kayak seminar apa ya sama Bu Nur Rahidah itu. Kita membuat kesepakatan kelas itu bersama anak-anak. Jadi anak itu yang membuat kesepakatan. Nah, dari video yang saya lihat itu kan sudah tertulis dan guru membacakan, anak mengikuti. Nah, menurut saya itu kurang sesuai pembelajaran di seperti itu. Ya. Membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya itu menurut saya kurang bersama-sama. Itu lebih berpihak pada guru. Jadi kurang kebebasan. Ya nanti saya jawab. Kurang efektif lah. Ya, sekian. Mohon maaf apabila banyak kata-kata saya yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambah? Sebentar ya, satu dulu. Mau lagi belajar. Terima kasih. Satu dulu. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu, ya. Dari Muslimat 010, ya. Kok 010? 10, ya. Muslimat 10. Oke. Dokumennya ada, boleh nanti diambil. Oke, yang ini satu, yang ini dulu ya Ibu. Tadi ya Ibu. Betul sekali. Memang untuk budaya positif itu untuk yang aturan pertama itu adalah kesepakatan antara guru dan muridnya secara bersama-sama ya. Nah, tadi memang belum saya sampaikan. Jadi ini sudah berkali-kali Ibu, dan ini hanya mengulang dan membacakan itu. Ketika ini sudah pembuatan Ibu, maaf tadi pendahuluannya tidak waktu mau memutar, ya. Jadi ini sudah pembuatan dan ini hanya mengulang dan mengulang. Kalau di CGP itu 5 Ibu, minimal 5. Nah ini kan sudah berapa bulan Ibu? Pertama saya 3, betul. Pertama saya 3 yang ini nih Ibu, yang tengahnya saja Ibu. Nah ini tengahnya saya 3. Setelah itu kita tambahi, ini ditempel, belum lama setelah 2 bulan. Waktu di bulan pertama ini saya. Ini. Nah, bulan berikutnya adalah yang ini, Ibu. Iya, jadi kita terus-terusan buat ketika ada permasalahan, Ibu. Ketika ada permasalahan kita buat lagi. Ini pun saya ada 2 lagi yang belum, Ibu. Nanti saya mau tempel lagi. Iya. Nah, setelah kita tempel belum selesai, Bu. Nah, setelah kita tempel lagi, kita ada kalimat universal. Nah, di sini kalimat universal itu ada 5. Nah, misalkan di sini tadi ada apa saja tadi ya?
Misal ya, tentang kebersihan, menjaga kebersihan. Misalkan ada anak membuang sampah atau terus ada menghargai, menghormati, itu nanti jadi satu. Keselamatan itu nanti jadi satu. Nah, ini belum dijadikan universal, Ibu. Ketika sudah dijadikan universal, itu menjadi kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat tidak, yes? Misalkan tadi, mohon maaf, di sini ada tidak ada bullying. Nanti di kalimat universalnya akan saya ganti, Bu, menjadi misal tadi kan tidak ada bullying di sekolahku. Ini bisa menjadi di sekolahku bebas bullying karena menggunakan kalimat positif, karena ini adalah budaya positif. Mungkin juga kita sedang belajar, Ibu, sharing lah ya. Terus selanjutnya tidak marah-marah. Tadi ya Ibu, mungkin saya bilang, boleh nggak marah-marah? Jangan marah-marah, tidak marah-marah, okay? Nah, nanti di universal, kalimat universalnya itu menjadi kalimat positif, yaitu menahan marah, seperti itu Ibu. Jadi tidak ada kalimat negatif, tidak ada kalimat tidak, seperti itu. Tadi yang kedua, pertanyaan yang kedua sudah ya Bu? Sudah ya? Oh iya, yang tadi yang ini ya. Nah itu tadi Bu, kita masih kadang-kadang, apalagi ini hal baru ya Ibu. Jadi seperti itu Ibu, masih perlu kita belajar lagi. Ya, mungkin betul Ibu, seperti itu. Kita kadang-kadang otomatis ya, kecuali mungkin kalau SMA, SD kita persiapkan secara matang, itu akan lebih bagus lagi kita persiapkan. Di sini di TK udah 2 kali saya buat Bu, tetap ada seperti ini, agak kesulitan, jadinya saya ambil yang ini. Saya ada 2 beberapa ini. Nah, disitulah. Jadi kita terus-terusan belajar dan belajar. Pasti masih ada. Di sini pun kadang-kadang saya validasinya belum bisa juga. Kadang-kadang terlampaui. Langsung saya menanyakan keyakinan kelasnya. Tiba-tiba langsung menanyakan keyakinan kelas. Kadang-kadang seperti itu Ibu. Masih belajar. Oke, selanjutnya. Silakan. Saya sekedar menambahkan ya Bu. Itu dari kasus 2. Itu ya. Tadi kan ibu dengan satu anak ya, Ya, yang menyimpan bando ya. Betul. Alangkah baiknya mungkin di anak itu ada pendamping teman. Jadi tidak merasa merasa sendiri bahwa diajak bicara dengan teman yang lain, atau mungkin pengalihan ke teman yang lain walaupun teman itu yang menyimpan begitu. Jadi tidak seolah-olah menuduh atau apa. Ya, sekedar masukan aja. Terima kasih Ibu, masukannya yang luar biasa. Nanti untuk kita belajar lagi nih Bu. Dan ini butuh memang hal baru ya Ibu. Iya, kita harus terus berusaha mempraktekkan. Itu pun ya kita seperti tadi itu Bu, tidak semudah teori ya. Wah, luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rohyati yang mewakili dari lembaga kami, yaitu TK Muslimat NU 06 Tarbiyatul Masjid Dasar Wodo, yang menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan kepada anak didik. Mudah-mudahan nanti ke depannya lembaga kami akan lebih maju, lebih baik, dan lebih berprestasi. Untuk selanjutnya terkait dengan diseminisasi itu kemarin sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah tidak ada hambatan apapun. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan untuk lembaga-lembaga yang lain. Mudah-mudahan lembaga yang lain juga nanti bisa lebih baik ya. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Ibu Rohyati atas kinerja dan atas kerjanya selama ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih semangat, lebih baik ya. Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anasari, teman sejawat dari Ibu Rohyati, TK Tarbiyatul Masjid 06 Rawarejo. Menurut saya tentang
yang Ibu Rohyati paparkan kemarin sudah baik. Memang sebagai guru kita harus menanamkan budaya positif terhadap anak, karena anak kecil itu pembelajaran yang utama adalah hal-hal yang positif, pembiasaan yang baik, positif yang diajarkan di sekolah dan dapat dilanjutkan di rumah malah lebih baik lagi. Budaya positif sangat penting bagi anak karena pembelajaran dari awal memang anak harus diajarkan budaya pembiasaan yang positif atau yang baik, terutama hal-hal yang dilakukan sehari-hari. Semoga apa yang Bu Rohyati sudah paparkan kemarin bisa bermanfaat buat kami sebagai guru maupun di sekolah kami serta anak-anak kami kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.